Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Faristiasari, mahasiswa profesi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan melakukan tutorial perawatan saluran akar non vital pada gigi anterior hang atas. Nah, sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk menjelaskan prosedur perawatan kepada pasien dan meminta inform konsen. Setelah itu, operator mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dan menggunakan alat perlindungan diri. Selanjutnya dilakukan persiapan alat dan bahan. Yang pertama, ada 1 Mirbecken dan 1 diagnostik set yang terdiri dari 2 kaca mulut, 1 sonde half moon, 1 ekskavator, dan 1 pinset. Selanjutnya, ada spatula stainless, plastis instrumen, handpiece. Untuk bur yang digunakan ada round bur metal, round bur diamond, visur bur diamond. Kemudian ada 1 set rubber dam. Selanjutnya ada barber brush, K-file, H-file, spreader, lager, smooth brush atau jarum Miller, dan terdapat lem tulung. Kemudian ada buta perca, paper point, glass plate dan paper pad, endometason dan eugenol, endo ruler, siring dan split endo, cotton roll dan cotton pellet, larutan NaOCl, larutan H2O2, larutan salin, kalsium hidroksida dan iod gliserin, SIK lining, dan kafit. Tutorial akan dilakukan menggunakan alat peraga. Pada video ini, kasus yang akan dikerjakan adalah gigi satu-satu. Untuk itu, posisi operator berada pada jam 11 atau 12. Yang pertama dilakukan adalah melakukan isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam. Atau bisa juga dengan menggunakan cotton roll. Bila sudah dilakukan pemasangan rubber dam, penampakannya akan seperti ini. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah pembersihan karies menggunakan round bur metal. Apabila jaringan karies telah bersih, maka selanjutnya dilakukan penentuan cavity entrance. Untuk cavity entrance bentuknya setiap gigi berbeda-beda. Untuk gigi incisivus rahang atas bentuknya triangular dengan sisi bawah segitiga sejajar dengan bagian incisal gigi. Selanjutnya dilakukan open access dengan membentuk garis imajiner membagi 3 bagian gigi pada permukaan palatal secara vertikal seperti ini dan secara horizontal seperti ini. Pembukaan akses akan dilakukan tepat pada bagian tengah permukaan palatal gigi. Kemudian pertama-tama bur diarahkan membentuk sudut 45 derajat. Membentuk sudut 45 derajat antara arah bur dan aksis gigi. Selanjutnya, apabila sudah menembus dentrin, bur diarahkan sejajar dengan aksis gigi. Mari kita praktekkan pada alat peraga. Bur diarahkan dengan sudut 45 derajat seperti ini. Kemudian, apabila sudah menembus dentrin, diarahkan sejajar dengan sumbu aksis gigi. Apabila sudah menembus kamar pulpa, selanjutnya dilakukan pembentukan kavitas dan melebarkan kavitas dengan menggunakan visur bur diamond ujung datar. Preparasi dilakukan hingga membentuk triangular, tidak ada undercut dan akses divergen ke arah incisal. Selanjutnya dilakukan pembersihan jaringan pulpa yang telah nekros dengan menggunakan ekskavator. Pembersihan jaringan pulpa dibersihkan dari kamar pulpa hingga batas orifis.
Selanjutnya, kita lakukan eksplorasi dengan menggunakan jarum Miller atau smooth broach. Kita masukkan ke dalam saluran akar melalui orifice untuk pencarian akses. Jarum Miller digerakkan dengan gerakan watch winding, yaitu memutar 30 derajat hingga 60 derajat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, melakukan ekstirpasi pulpa menggunakan barber broach yang ditandai dengan rubber stop dimasukkan ke dalam orifice sepanjang 2/3 panjang saluran akar gigi. Kemudian, barber broach digerakkan dengan putaran 180 derajat atau dengan gerakan trimming hingga semua jaringan pulpa benar-benar terangkat. Selanjutnya, apabila jaringan pulpa sudah terangkat, dilakukan irigasi dengan menggunakan larutan NaOCl dan siring sebanyak 2 ml. Jangan lupa untuk meletakkan cotton roll di sekitar kavitas dan suction endo. Kemudian kita lakukan irigasi menggunakan NaOCl secara perlahan-lahan. Untuk kriteria dari cavity entrance yang baik, yaitu seluruh jaringan telah terangkat semua atau pulpa telah terangkat, kemudian pandangan orifice dan saluran akar terlihat jelas, kemudian pada bagian kavitas membentuk retensi untuk lompatan sementara, kemudian alat dapat masuk tanpa adanya hambatan. Selanjutnya dilakukan pengukuran panjang kerja. Di sini dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung. Sebelumnya, gigi dilakukan pemeriksaan radiografi terlebih dahulu. Ini adalah contoh hasilnya. Kemudian, panjang saluran akar diukur dengan menggunakan sliding caliper. Pengukuran dengan menggunakan sliding caliper dimulai dari titik referensi, yaitu titik tertinggi pada bagian incisal hingga ke foramen apikal. Kita misalkan hasilnya adalah X, kemudian panjang kerja perkiraan adalah X dikurangi dengan 1 mm. Kemudian selanjutnya kita masukkan file dengan PK sesuai PK perkiraan, kita tandai dengan menggunakan rubber stop dan kita masukkan ke dalam saluran akar. Kemudian kita lakukan pengambilan radiografi untuk mengamati apakah PK sudah sesuai atau belum. Hasil radiografi contohnya akan seperti ini. Nah, apabila panjang alat berada tepat pada ujung apikal, maka PK perkiraan tadi dikurangi lagi dengan 1 mili. Tetapi apabila jarak ujung alat dengan ujung apikal lebih dari 1 mili atau malah menembus foramen apikal, maka dilakukan pengukuran panjang kerja ulang. Nah, di sini kita misalkan panjang X tadi adalah 26. Kemudian untuk PK perkiraan adalah 26 dikurangi 1 sama dengan 25. PK sebenarnya yaitu 25 dikurangi dengan 1 mili, yaitu 24 mili. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah preparasi saluran akar. Di sini preparasi saluran akar terdiri menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu preparasi apikal, yang kedua yaitu preparasi badan saluran akar dan penghalusan dinding saluran akar. Selanjutnya adalah preparasi saluran akar menggunakan cal file. Di sini terlebih dahulu kita tentukan IAF, yaitu inisial apical file, file terbesar sesuai dengan panjang PK yang dapat masuk ke saluran akar tanpa adanya hambatan. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu dengan menggunakan endo ruler dan kita tandai dengan menggunakan rubber stop. Masukkan ke dalam saluran akar. Kemudian di sini kita gerakkan dengan memutar file seperempat sampai dengan setengah searah jarum jam. Kemudian kita lakukan gerakan pull stroke. Kemudian selanjutnya kita lakukan irigasi dengan menggunakan 2 mili NaOCl. Jangan lupa untuk meletakkan cotton roll di sekitar kavitas. Kita masukkan file dengan nomor yang lebih besar, kemudian kita ukur sesuai dengan panjang PK. Kemudian kita masukkan ke dalam saluran akar, kita lakukan gerakan pemutaran seperempat sampai setengah searah jarum jam, kemudian kita lakukan gerakan pull stroke seperti ini. Lalu kita lakukan irigasi dengan 2 mili NaOCl. Selanjutnya kita lakukan rekapitulasi menggunakan file nomor sebelumnya dengan PK sesuai PK awal, tandai dengan rubber stop, kita masukkan ke dalam saluran akar, lakukan putaran seperti sebelumnya, kemudian kita lakukan gerakan pull stroke. Kita lakukan irigasi dengan menggunakan 2 mili NaOCl. Setelah itu kita lanjutkan kembali preparasi dengan file nomor di atasnya sesuai dengan PK awal. Dengan teknik yang sama,
kemudian setelah dilakukan preparasi, dilakukan irigasi. Setelah itu kita lakukan rekapitulasi dengan menggunakan file sebelumnya dengan PK sesuai PK awal, kita masukkan ke dalam saluran akar, lakukan putaran, kemudian lakukan gerakan full stroke. Kemudian selanjutnya kita lakukan irigasi dengan menggunakan 2 ml NaOCl. Jangan lupa untuk meletakkan cotton roll di sekitar kavitas. Preparasi apikal berakhir minimal menggunakan 3 nomor di atas IAF atau apabila sudah tercipta wadentin dan saluran akar telah bersih. File yang terakhir digunakan disebut MAF atau Master Apical File. Kita misalkan di sini MAF adalah nomor 35. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengeringkan saluran akar menggunakan paper foil. Selanjutnya dilakukan preparasi badan saluran akar. Di sini preparasi badan saluran akar dilakukan menggunakan K-file dengan 1 nomor di atas MAF. Dan setiap peningkatan file nantinya PK dikurangi dengan 1 mili. Kemudian direkapitulasi dengan menggunakan file MAF dan PK sesuai PK awal. Karena tadi MAF-nya adalah nomor 35, maka file yang kita gunakan pertama kali adalah file nomor 40 dengan PK dikurangi 1 mili, berarti 23 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam saluran akar dan kita lakukan putaran 1/4 sampai dengan setengah searah jarum jam dan kita lakukan gerakan full stroke. Lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2 mili. Kemudian selanjutnya kita lakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dengan PK sesuai PK awal. Setelah itu kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2 mili. Kemudian kita lanjutkan menggunakan file nomor di atasnya yaitu nomor 45 dengan PK 23 dikurangi 1 mili. Jadi 22 mili. Kita masukkan ke dalam saluran akar, kemudian kita lakukan putaran 1/4 sampai setengah searah jarum jam, kita lakukan gerakan full stroke. Setelah selesai, kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2 mili. Lakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dengan sesuai PK awal yaitu 24, kemudian kita masukkan ke dalam saluran akar, lakukan putaran 1/4 sampai setengah searah jarum jam dan gerakan full stroke. Setelah itu dilakukan irigasi kembali dengan menggunakan NaOCl 2 mili. Selanjutnya dilakukan finishing badan saluran akar dengan menggunakan H-file. H-file yang digunakan di sini adalah 1 nomor di atas file terakhir, karena tadi terakhir kali kita menggunakan file nomor 50, maka di sini kita gunakan file nomor 55 dengan panjang kerja dikurangi 1 mili lagi. Kita masukkan ke dalam saluran akar dan kemudian kita lakukan gerakan vertical push pull stroke seperti ini. Kemudian lakukan irigasi kembali menggunakan NaOCl. Lakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dengan sesuai PK awal yaitu 24, kemudian kita masukkan ke dalam saluran akar, lakukan putaran 1/4 sampai setengah searah jarum jam dan gerakan full stroke. Setelah itu dilakukan irigasi kembali dengan menggunakan NaOCl 2 mili. Setelah itu gunakan kembali H-file dengan nomor di atasnya yaitu nomor 60 dengan PK dikurangi dengan 1 mili. Kemudian lakukan irigasi kembali dengan NaOCl sebanyak 2 mili. Untuk preparasi yang terakhir, gunakan file MAF dengan PK sesuai PK awal, kemudian masukkan ke dalam saluran akar dan lakukan gerakan circumferential filling seperti ini. Kemudian lakukan irigasi kembali menggunakan NaOCl. Kemudian selanjutnya dilakukan dressing saluran akar dengan menggunakan CaOH dan menggunakan ikat gliserin di atas paper pad dan glass pad. Diaduk hingga homogen. Aplikasi ke dalam saluran akar menggunakan lentulo dan handpiece low speed. Rubber stop ditandai pada lentulo sepanjang 2/3 saluran akar. Kemudian kita aplikasikan ke dalam saluran akar. Selanjutnya, apabila dirasa saluran akar sudah terisi dengan CaOH, kemudian kita lakukan penempatan sementara. Cotton pellet terlebih dahulu letakkan pada atap pulpa, kemudian kita lakukan aplikasi kavit dengan menggunakan plastis instrumen. Kemudian, apabila telah selesai, instruksikan pasien untuk datang kembali setelah 7 hari untuk dilakukan tindakan berikutnya. Kunjungan berikutnya adalah melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif kepada pasien sebelum tindakan dilakukan.
Apabila pasien tidak ada keluhan, maka bisa dilanjutkan untuk tindakan obturasi. Pertama-tama, kita bongkar terlebih dahulu tempatan sementara. Setelah itu, lakukan irigasi dengan menggunakan salin dan siring. Lakukan pembersihan bahan dressing terlebih dahulu dengan menggunakan file. Dan kemudian lakukan irigasi dengan menggunakan salin. Setelah itu, keringkan saluran akar menggunakan paper point. Kemudian, untuk paper point yang terakhir dilakukan tes bakteri menggunakan larutan H2O2 yang diletakkan di atas gelas plate. Kita amati jika tidak terdapat gelembung, maka hasil tes bakteri adalah negatif, sehingga dapat langsung dilakukan obturasi saluran akar. Namun, jika terdapat gelembung, maka hasil tes bakteri positif sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Selanjutnya, di sini akan dilakukan pengisian saluran akar dengan menggunakan guta perca. Pengisian saluran akar dilakukan dengan metode kondensasi lateral. Untuk pertama, kita pilih terlebih dahulu MAC. MAC yaitu Master Apical Cone. Di sini MAC sesuai dengan nomor MAF. Karena MAF tadi adalah 35, maka di sini kita ambil nomor 35. Kemudian, guta perca kita masukkan ke dalam saluran akar hingga terasa tuckback. Di sini bisa kita evaluasi dengan menggunakan pemeriksaan radiografi. Apabila MAC sudah tepat, selanjutnya kita ambil guta perca dari dalam saluran akar, kemudian kita keringkan saluran akar terlebih dahulu dengan menggunakan paper point. Selanjutnya, kita manipulasi bahan sealer yaitu endometason dan eugenol di atas paper plate dan glass plate menggunakan spatula stainless. Bahan sealer diaplikasikan dengan lentulo yang telah terpasang pada handpiece slow speed. Kemudian, masukkan ke dalam saluran akar. Tandai guta perca utama atau MAC sesuai dengan panjang kerja awal. Selanjutnya, masukkan ke dalam saluran akar yang telah terisi bahan sealer. Selanjutnya, dilakukan penempatan spreader di samping master cone, kemudian spreader dimasukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan ke arah vertikal. Gerakan spreader ke arah vertikal akan mendorong guta perca dengan sendirinya ke arah lateral. Selanjutnya, dilakukan kembali penambahan guta perca dengan nomor yang lebih kecil pada celah yang diciptakan oleh spreader, kemudian dilakukan kondensasi kembali dengan menggunakan spreader. Langkah tersebut diulangi hingga saluran akar sudah terasa penuh. Setelah saluran akar terasa penuh, selanjutnya dilakukan evaluasi radiografi untuk melihat apakah pengisian akar sudah hermetis atau belum. Berikut adalah contoh pasca pengisian saluran akar. Apabila sudah hermetis, selanjutnya dilakukan pemotongan guta perca dengan menggunakan plugger yang telah dipanaskan di atas bunsen. Dilakukan pemotongan guta perca sampai dengan batas orifice. Selanjutnya adalah dilakukan penumpatan sementara dengan menggunakan kavit atau zinc fosfat, dan sebelumnya dilakukan aplikasi SIK lining terlebih dahulu. SIK lining kita manipulasi di atas paper pad dan glass plate. Kemudian kita aplikasikan menggunakan plastis instrumen. Setelah setting, kita lakukan aplikasi kavit dengan menggunakan plastis instrumen. Kita bentuk tumpatan sementara sesuai dengan bentuk anatomis gigi supaya tidak mengganggu oklusi. Setelah itu, kita instruksikan kepada pasien untuk datang kembali setelah 7 hari untuk dilakukan kontrol. Nah, untuk kunjungan berikutnya, dilakukan pemeriksaan subjektif berupa menanyakan kepada pasien apakah ada keluhan atau tidak pada gigi yang dirawat. Kemudian melakukan pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan perkusi dan palpasi. Jika perlu, dilakukan foto ronsen untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada jaringan periapikal. Keberhasilan perawatan diketahui dari evaluasi klinis, yaitu berupa tidak adanya rasa sakit dan kegoyahan pada gigi yang dirawat dan tidak ada pembengkakan atau fistula di jaringan sekitar gigi. Dari evaluasi radiografis ditunjukkan oleh tidak adanya area radiolusen di periapikal, terlihat penyembuhan tulang, dan tidak terdapat resorpsi internal atau eksternal. Kemudian, jika semuanya normal, bisa dilanjutkan dengan perawatan restorasi permanen. Baik, perawatan saluran akar gigi non-vital telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.